Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa, selamat belajar kembali. Dan di minggu ini kita akan bahas materi perkuliahan, di mana ringkasan materi perkuliahan saya sampaikan di video setelah ini. Selamat hadir kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Di inisiasi ketujuh ini ada pembahasan dan ada juga tugas, di mana pembahasan kuliah kita itu terkait dengan permasalahan pasar uang dan pasar modal. Dan ada tugas, saya ingatkan kembali, tolong kerjakan tugas mandiri Anda. Jangan lupa tugas yang kemarin juga dikerjakan, termasuk forum-forum yang belum, karena itu berkaitan dengan nilai rekan-rekan mahasiswa. Baik, kita mulai. Pasar uang dan pasar modal. Dua kata ini sering kita dengar dalam bidang ekonomi, bidang keuangan, pasar uang dan pasar modal. Kalau dari bahasanya, pasar uang, berarti yang ditransaksikan adalah uang. Ada uang, ada transaksi uang di situ, di mana uang itu sifatnya lebih cair, lebih mudah cair, liquid gitu ya, kalau logikanya ya. Pasar modal, berarti yang ditransaksikan adalah modal, terkait dengan orang yang membutuhkan modal, dan terkait orang yang kelebihan dana untuk berinvestasi membeli modal gitu ya. Jadi pasar modal ini lebih ke arah jual beli perusahaan atau modal gitu ya. Oke, maaf. Yang pertama pasar uang. Oke, pasar uang disebut juga pasar likuiditas primer tadi yang kita sebut ya. Jadi karena perputaran uang di pasar modal ini cepat gitu ya, memperjualbelikan instrumen-instrumen pasar modal dalam sebuah bursa ya. Nah, tidak seperti pasar modal. Kalau pasar modal itu memperjualbelikan instrumen-instrumen modal ya dalam bursa. Jadi kalau pasar modal itu jual beli modal. Nah, kalau di pasar uang merupakan pasar abstrak. Kenapa abstrak? Tidak terlihat gitu ya. Nah, transaksi itu bukan modal, tapi ada tempat transaksi untuk bertransaksi terkait dengan nilai tukar uang ya. Nah, pasar uang salah satu alternatif lembaga keuangan, perusahaan non keuangan dan investor lainnya dalam menempatkan dana bila memiliki kelebihan likuiditas. Jadi pasar uang itu bila ada kelebihan likuiditas itu ada penempatan di sana di pasar uang, di mana transaksi dari pasar uang ini mencari keuntungan dari spread atau selisih mata uang. Tuh. Oke, instrumen pasar uang kita lihat nih apa saja yang ditransaksikan di pasar uang. Kalau di Indonesia itu surat berharga pembendaraan negara, surat berharga komersial, sertifikat Indonesia, pasar uang antar bank dan lain-lain ya. Termasuk juga pasar falas ya. Nah, pasar falas ini transaksinya 24 jam karena transaksi antar negara ya. Transaksi yang dilakukan berkaitan dengan valuta asing ya, jual beli mata uang asing, transaksi ke luar negeri, dan penerbitan deposito dalam falas mata uang asing ya. Dolar ini yang paling sering digunakan dalam transaksi di pasar falas valuta asing. Oke, nah pasar valuta asing pun semakin berkembang dan mencakup transaksi yang semakin canggih. Jadi transaksi dalam valuta asing itu ada transaksi spot. Spot ini adalah perjanjian antar penjual dan pembeli dalam waktu tertentu menyetujui untuk membeli falas. Jadi dalam titik waktu tertentu, di titik waktu tertentu mereka sepakat untuk melakukan transaksi spot. Baik itu nilainya lagi tinggi atau lagi turun gitu. Jadi di waktu tertentu mereka melakukan transaksi. Transaksi forward. Transaksi penjual dan pembeli dalam waktu tertentu melakukan transaksi, namun pertukaran antar uang dan falas yang dijual belikan di waktu yang akan datang. Jadi dia sepakat melakukan transaksi, tapi pembayarannya atau pertukaran uangnya dilakukan di masa yang akan datang. Itu forward. Swap itu menjual falas tanggal tertentu dengan perjanjian menjual beli kembali pada tanggal tertentu lagi. Jadi swap itu kita melakukan transaksi di mana kesepakatan transaksi pembelian di tanggal tertentu dan sepakat juga menjual di tanggal tertentu. Itu swap. Oke, ini pasar modal yang sudah kita singgung di atas. Jadi pasar modal ini suatu lembaga di mana di dalam lembaga itu terjadi transaksi jual beli modal atau saham ya. Di dalam pasar modal ini ada pihak yang membeli, itu investor, dan ada pihak yang
menjual modalnya atau disebut dengan emiten. Ya. Dalam pasar modal adanya efek. Ya. Efek itu adalah surat berharga. Surat berharga ini adalah surat pengakuan hutang atas pembelian modal ya, dalam bentuk saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif atau transaksi turunan lainnya. Instrumen saham itu di Indonesia diatur di undang-undang, dalam hal ini diatur oleh OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Itu yang terbaru Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasar modal berada di bawah pengawasan OJK. Baik rekan-rekan mahasiswa, silakan Anda pelajarin termasuk juga bagaimana Otoritas Jasa Keuangan OJK mengawasi bursa efek, lembaga clearing, dan lembaga penyimpanan atau LPS atas transaksi modal atau pasar modal di Indonesia. Silakan pelajari materinya, buku materi pokok, kerjakan forumnya, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.